Hai guys, gue Rizky dari 1%. Dan video kali ini bakal tone-nya mungkin sedikit serius karena gue bakal bahas topik yang menurut gue penting banget. Gue bakal bahas mengenai Indonesia darurat empati. Iya, nggak Indonesianya sih sebetulnya, cuman sebagian warganya, atau lebih tepatnya sebagian netizennya. Beberapa hari sebelum video ini dibuat, ada sebuah berita yang cukup menyedihkan. Seorang mahasiswi bunuh diri setelah mengalami perlakuan kekerasan seksual dari pasangannya. Kemudian saat dia berusaha mencari dukungan ke keluarganya, atau ke keluarga pasangannya, atau bahkan ketika ke internet gitu ya, kayak semua orang itu justru ngejudge dia, menghakimi dia, bilang dia salah, ini itu segala macem, mulai dari keluarganya sampai para netizen yang budiman. Kebayang gak sih? Lagi ambiar, semua di dalam hidup rasanya serba terjepit, gak bisa ngapa-ngapain, hidup itu penuh dengan masalah, terus pingin cari bantuan, nggak usah bantuan deh, pingin cari support, malah dihujat sama entah berapa netizen di luar sana. Menurut gue sih itu bakal berat banget ya, dan mungkin semua hujatan netizen itu berkontribusi terhadap keputusannya buat bunuh diri, mungkin juga enggak. Tapi yang pasti, kebayang gak sih kayak betapa beratnya mengalami masalah kayak gitu. Terus jadi bertanya-tanya aja gak sih, kenapa sih kita harus ngejudge orang yang lagi punya masalah? Kenapa kita memulai reaksi kita ketika ada orang yang bilang dia punya masalah gini dengan ngejudge? Dan itu yang bakal gue bahas di video ini. Simak video sampai habis ya. By the way, sebelum masuk pembahasan, gue mau ngasih tahu dulu bahwa sekarang 1% punya membership premium di YouTube. Nah, kalau lu join membership 1% di YouTube, lu bisa dapat banyak banget benefit. Mulai dari lu bisa lihat rekaman live kita, lu bisa dapat webinar gratis, lu bisa dapat konten eksklusif, dan banyak fasilitas lainnya. Cara joinnya gampang, tinggal klik di link ini ya. Oke, pertama gue bakal bahas teorinya dulu. Dalam psikologi ada yang disebut dengan perceived support. Perceived support adalah pandangan subjektif seseorang terhadap support yang dia terima dari orang-orang di sekitar dia. Orang-orang di sekitar tuh bisa dari temen, keluarga, sampai yang jauh follower Instagram gitu ya. Tapi intinya perceived support adalah seberapa kita ngerasa bahwa kita disupport. Nah, karena ini tuh related banget sama subjektivitas kita gitu kan. Ya bisa aja kan teman-teman gue ngerasa udah nge-support gue, tapi yang gue butuhkan bukan itu gitu. Jadi gue tidak perceive itu semua sebagai support. Kenapa perceived support ini subjektif ya? Alasannya bisa macam-macam gitu kan. Salah satu alasannya adalah memang kita punya ekspektasi yang berbeda terhadap support dari orang lain. Kita nggak usah ngomongin support deh, yang udah jelas-jelas ada, yang jelas-jelas udah populer deh. Kayak ngomongin cinta aja kan. Kita tahu lah bahwa sekarang kita udah tahu bahwa tiap orang tuh punya love language yang berbeda, bahasa cinta yang berbeda. Ada orang yang merasa dicintai ketika dia dikasih hadiah, ada yang merasa dicintai ketika dia dipuji, ada yang merasa dicintai ketika dia dikasih waktu gitu kan. Dan kalau misalkan pasangannya terus satu siapanya gitu ya ngasih bentuk cinta yang tidak sesuai dengan apa yang di-expect sebagai cinta, ya dia nggak akan perceive itu sebagai cinta kan. Loh, gue tuh merasa dicintai kalau gue dikasih waktu gitu, bukan dikasih hadiah. Nah, sementara satu bisa ngasih hadiah bukan ngasih waktu, ya itu kan nggak ketemu. Support juga sama lah kayak gitu. Apa yang kita harapkan dari orang-orang sekitar kita, kalau dapetnya beda ya kita nggak akan perceive itu sebagai support. Kenapa perceive support ini penting? Karena berbagai penelitian itu sudah menunjukkan bahwa ketika kita punya perceive support yang baik, artinya apa? Artinya kita secara subjektif merasa bahwa kita disupport, terutama oleh teman-teman dan keluarga kita, orang-orang terdekat kita, maka kecenderungan kita untuk mengalami simptom-simptom daripada depresi itu jadi jauh lebih rendah. Simpel kan ya sebetulnya, kalau kita ngerasa disupport, kita ngerasa disayang gitu ya, kemungkinan kita buat depresi lebih rendah dibandingkan orang yang tidak memiliki perceive support seperti kita gitu. Nah, tapi itu kan kalau kita perceive bahwa kita disupport, kita merasa bahwa ada yang support kita, yang ngedukung kita gitu kan. Apa sih yang terjadi kalau sebaliknya? Sebaliknya adalah kalau kita perceive bahwa kita tuh tidak punya support, kita perceive bahwa kita tuh somehow terisolasi dari dunia, itu adalah yang namanya kesepian. Kesepian itu adalah kondisi di mana kita perceive bahwa kita tuh terisolasi, kita terpisahkan dari dunia. Ada banyak hal lah yang bisa bikin kayak gini. Bisa jadi gara-gara ya emang lu diem di kamar kagak ngobrol sama orang aja gitu kan. Ya mau gimana, lu nggak akan dapat support kalau nggak punya koneksi gitu kan. Atau bisa juga mungkin korban dari psychological abuse gitu kan. Mungkin siapa lu gitu melakukan isolasi terhadap diri lu supaya lu nggak punya teman lagi. Ya bisa juga. Cuman ketika kita perceive bahwa kita nggak punya support, kita perceive bahwa kita terisolasi dari dunia, di situ kita merasa kesepian. Ironisnya adalah kadang-kadang kalau misalkan kita udah perceive bahwa kita tuh kesepian ya, terus kita mulai menunjukkan simptom-simptom depresi atau gangguan kesehatan mental lainnya, ironisnya adalah jadi lebih susah buat kita mempersepsikan bahwa kita mendapatkan support. Jadi ibaratnya kalau orang lagi dalam kondisi normal gitu ya, dikasih support nilainya 5, maka dia akan rasa dapat 5 gitu ya. Orang kalau misalkan udah masuk ke state-state yang mengalami simptom-simptom depresi, sudah mulai merasa kesepian gitu ya, dikasih support 5 kan rasanya cuma dapat 1.
Padahal justru dia orang yang lebih butuh untuk disupport saat itu kan. Itu kenapa orang yang sampai curhat di internet, yang sampai berteriak minta tolong gitu ya, terlepas mereka salah atau mereka benar, hal pertama yang bisa kita lakukan adalah ngasih support. Dan support itu nggak harus dalam bentuk sesuatu yang besar ya. Sesuatu yang besar tuh misalnya apa? Misalkan seseorang curhat di internet, oh pasangan gue brengsek, gini-gini, gitu-gitu, segala macam gitu kan. Lo nggak harus necessarily bilang, oh iya emang dia brengsek, emang dia parah, bla bla bla, atau sesuatu tonjokin pasangannya atau apa. Nggak harus kayak gitu kok. Support paling simple adalah dengan cara mendengarkan. Itu aja, mendengarkan. Kenapa sih orang tuh sampai teriak gitu kan? Ya ibaratnya gitu kan, kalau misalkan lu sampai curhat di internet kan basically lu teriak ke seluruh dunia gitu kan. Oi gue lagi stres nih gitu. Kenapa sih orang sampai teriak? Karena pengen didengerin aja kan. Sesimpel itu sebetulnya. Kalau lu gak butuh didengerin, ya lu gak akan teriak. Lu cuma simply ngomong bisik-bisik atau bahkan lu gak perlu ngomong. Orang yang sampai teriak itu adalah orang-orang yang butuh didengarkan. Jadi lu gak harus necessarily kayak, oh iya gue bakal bantuin lu gini-gini. Gak perlu, dengerin aja. Gimana cara mendengarkan? Ya simple kan sebetulnya. Mendengarkan tuh pakai apa? Pakai telinga gitu. Gimana cara pakai telinga? Dengan cara diam. Kalaupun komentar, ya komentarnya sesuatu yang menunjukkan bahwa lu ngerti gitu apa yang dimasalahin. Jadi menurut gue itu sih yang agak-agak masalah di netizen Indonesia zaman sekarang gitu ya. Kalau ada orang curhat di internet, ya, terlepas dia tuh salah atau bener ya, kalau sampai dia teriak di internet, dia tuh butuh didengerin. Bukan butuh diteriakin balik. Itu kan yang basically dilakukan sama para netizen kan. Orang lagi curhat, gue gini segala macem gitu. Instead of lu mendengarkan atau apa, padahal ini adalah orang yang lagi butuh didengerin gitu ya. Lu teriakin balik, enggak men, lu salah. Semua yang lakukan tuh secara moral salah, ini itu segala macem. Lu bayangin gimana rasanya kalau lu ada di posisi itu. Nggak ada orang dengerin lu sampai lu butuh teriak. Terus yang terjadi apa? Lu diteriakin balik. Of course, gue ngerti. Mungkin sebagian dari kalian justru pernah mengalami itu. Makanya kalian bersikap begitu karena itu satu-satunya cara yang kalian tahu, oh ternyata begini caranya hidup. Ternyata kalau sekali teriak, saya diteriakin balik gitu. Tapi itu nggak enak kan? Itu bikin hidup kalian jadi nggak chill kan? Dan ya udah sih, nggak usah melakukan hal yang sama ke orang lain gitu. Gue ngerti yang lo alami itu nggak enak, dan kenapa kita harus bikin orang lain juga ngerasa nggak enak sih? Kalau lo butuh bantuan, karena selama ini teriakan lo justru diteriakin balik, ya udah cari support yang bener gitu loh. Jangan setiap orang malah lo teriakin balik gitu. Lo nggak akan punya teman pada akhirnya. Lo nggak akan punya support anyway. Jadi coba cari support yang bener. Lo nggak bisa cari support yang bener, mungkin jangan-jangan itu karena lo nggak bisa mempersepsikan support karena ternyata diam-diam lo sudah mempunyai ciri-ciri masalah kesehatan mental gitu kan. Kayak tadi gue bilang, jangan-jangan diam-diam lo merasa kesepian gitu kan, makanya selama ini susah buat mempersepsikan lo punya support. Kalau misalkan seperti itu, datang ke 1%, kita punya layanan konsultasi bersama psikolog, bersama mentor, cek aja di website kita 1%.net, mungkin lo butuh bantuan selama ini. Mungkin kenapa lo nggak bisa berempati, kenapa lo nggak bisa support orang, karena selama ini lo juga ngerasa nggak ada orang berempati sama lo. Karena lu gak ngerasa disupport. Kenapa gak ngerasa disupport? Ya jangan-jangan ya tadi aja gitu, udah kesepian. Jadi orang ngasih 5, lu persifnya cuma 1 gitu kan. Jadi rasanya kurang aja terus. Dan buat kami, dari 1%, kami percaya bahwa semua curhatan di luar sana, tidak semua itu benar. Dalam artian, tidak semua yang curhat itu berada di posisi yang benar. Mau di kehidupan nyata, orang yang lu kenal, mau di internet atau apapun. Tapi satu hal yang pasti, semua orang yang sampai curhat ke orang lain, itu adalah orang yang butuh didengarkan. Jadi gue minta buat kalian di luar sana, kalau lu nggak bisa berkomentar positif ke orang, paling nggak lu dengerin. Kalau lu bahkan nggak bisa dengerin, paling nggak ya udah diemin aja gitu. Jangan malah teriak balik, jangan malah komentar negatif. Gue ngerti, lu mungkin mikir, tapi kan beberapa orang di sana emang attention whore aja, sok-sok curhat buat cari perhatian gitu. Sekarang coba deh lu pikir, orang sampai cari perhatian, menurut lu hidupnya bermasalah nggak? Ya pasti bermasalah lah. Lu nggak akan sampai teriak cari perhatian orang kalau hidup lu baik-baik aja gitu. Ya mungkin menurut standar lu, oh hidupnya dia harusnya baik-baik aja, dia punya duit, punya ini gitu. Tapi yang namanya kesepian, itu nggak kenal angka. Lo mau punya duit, mau punya teman, mau punya pasangan, mau punya anak, ketika lo sudah kesepian, ya kesepian aja. Pernah dengar kan ada lirik lagu yang bilang, di tengah keramaian pun aku merasa sepi gitu. Di dalam keramaian aku masih merasa sepi. Lo bisa dikerumunin orang-orang, lo bisa punya duit, punya segala macem. Tapi ketika lo kesepian dalam hati, kesepian aja. Dan orang-orang yang tadi gue sebutin mungkin yang mereka adalah emang tukang cari perhatian segala macam. Mungkin mereka kelihatan punya banyak teman, punya banyak apa gitu ya. Tapi kalau sampai mereka masih melakukan itu, gue yakin dalam hatinya tuh kesepian. Dan orang-orang kayak gitu yang butuh didengerin. Kalau lu nggak suka dengan cara mereka cari perhatian gitu, lu nggak bisa dengerin mereka, fine, tinggal aja. Nggak usah komentar negatif. Ya udah, sekian dulu dari gue Rizky 1%. Gue harap video ini bisa ngebantu lo untuk bersikap dengan lebih bijak untuk menghadapi masalah orang lain. Paling nggak, support dulu aja ya. Support tuh simple kok, dengerin aja dulu. Nggak bisa dengerin, ya udah, nggak usah komentar negatif, oke?
Gue Rizky di 1%. Bye.